Halo teman-teman Kopi Wi-Fi Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Jumpa lagi di Kopi Wi-Fi Channel. Dan di video kali ini aku mau bercerita tentang kembalinya Superman ke dunia alias Superman Return. Semua pasti berharap jadi Superman kan yang bisa terbang. Kekuatan super, ditambah ganteng lagi. Jangan ngarep dong itu cuman ada di dunia perfilman. Yuk gak usah pakai lama, kita mulai aja ya alur ceritanya. Dan setelah kalian nonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Selama 5 tahun, Superman yang diperankan oleh Brandon Routh telah jauh dari bumi. Dibujuk keluar angkasa oleh keyakinan bahwa Krypton mungkin masih ada. Saat dia pergi, dunia telah berubah, tidak hanya terorisme merajalela, tetapi Lois Lane telah tinggal bersama keponakan Perry White, dan memulai sebuah keluarga dan memenangkan hadiah Pulitzer untuk karyanya yang berjudul Mengapa Dunia Tidak Butuh Superman. Lex Luthor yang diperankan oleh Kevin Spacey telah menipu seorang janda kaya bernama Gertrude Van der Wart yang diperankan oleh Noel Neill dari kekayaannya, dengan asumsi bahwa dia telah berubah setelah dipenjara. Setelah mewarisi uangnya, Lex dan asistennya Kitty Kowalski yang diperankan oleh Parker Posey, serta beberapa antek mengambil kapal pesiar pribadi Gertrude, dan menuju utara menuju Superman's Fortress of Solitude. Lex dengan hati-hati memandu mereka ke lokasi, di mana dia menemukan beberapa kristal di panel kendali benteng, dan gambar holografik ayah Superman, Jor-El yang diperankan oleh Marlon Brando. Setelah mendengarkan hologram, Lex dan krunya mengambil kristal tersebut dan kembali ke Metropolis. Sementara itu, Superman kembali ke bumi pada malam hari, dan mendarat di dekat peternakan Ken di Kansas tempat ibunya, Martha Ken, saat ini tinggal. Keesokan harinya Superman alias Clark Kent, nama samaran di bumi, menonton berita di televisi, banyak kekerasan yang terjadi di bumi ini. Ia ingin kembali membasmi kejahatan, ia meminta izin pada ibunya untuk kembali ke kota. Akhirnya Clark Kent kembali ke Metropolis. Reporter Jimmy Olsen dan editor Daily Planet Perry White hadir untuk menyambut Clark. Clark mencari Lois Lane, ternyata Lois Lane sedang bekerja untuk naik pesawat jet yang digunakan untuk meluncurkan pesawat ulang-alik baru ke luar angkasa. Ia melihat meja Lois Lane terdapat penghargaan dengan tulisan Mengapa Dunia Tidak Butuh Superman dan sebuah foto Lois Lane bersama seorang pria dan seorang anak. Ia mengira Lois Lane sudah berkeluarga. Tetapi ternyata Lois Lane masih bertunangan, tetapi anak itu anak Lois Lane bukan dari pria itu. Namun, pesawat ulang-alik yang dinaiki oleh Lois Lane gagal melepaskan diri sebelum mesinnya menembak dan meluncurkan pesawat jet di orbit. Dan api dari mesin pesawat ulang-alik membakar bagian ekor pesawat. Mendengar berita yang beredar di televisi tentang kecelakaan yang terjadi pada pesawat yang dinaiki oleh Lois Lane, Clark Kent segera pergi dan beraksi sebagai Superman. Superman terbang dan berhasil melepaskan pesawat ulang-alik dari pesawat jet. Tetapi pesawat jet terus jatuh ke bawah, tidak dapat dikendalikan. Semua penumpang dan kru pesawat panik. Superman segera mengejar pesawat jet itu sebelum jatuh di lapangan bisbol yang sedang ada pertandingan. Akhirnya pesawat jet mendarat di lapangan bisbol tanpa melukai satu orang pun. Superman membuka pintu pesawat untuk melihat keadaan para penumpang. Lois Lane terkaget melihat Superman dan Superman hanya tersenyum menyapanya. Para penumpang yang kebanyakan wartawan terlihat masih kaget dengan kejadian ini, tetapi Superman mengharapkan para penumpang tidak trauma dengan penerbangan. Lalu Superman pergi keluar. Pada saat di luar, Superman disambut sorakan orang-orang dengan kehadirannya kembali ke bumi. Kemudian Superman kembali dengan terbang ke atas. Tanpa sepengetahuan Superman dan publik lainnya. Kesalahan pesawat ulang-alik itu karena pemadaman listrik singkat yang mempengaruhi sebagian besar negara. Hal ini disebabkan oleh Lex Luthor, yang setelah mengambil sepotong kristal, memasukkannya ke dalam air dalam model tata letak kereta di ruang bawah tanah rumah besar Gertrude Van der Wart. Ini memicu reaksi EMP atau pulsa elektromagnetik yang memutus daya lokal, tetapi menghasilkan pertumbuhan kristal besar yang mekar dari sliver, yang akhirnya menghancurkan model, dan tumbuh melalui langit-langit ruang bawah tanah. Kembali ke Daily Planet, Perry White segera mengumpulkan para pegawainya dan konsentrasi mengumpulkan semua berita tentang Superman. Sementara Lois ingin mengetahui lebih lanjut tentang pemadaman listrik. Perry memanggil Lois ke ruangannya. Ia mengingatkan Lois bahwa berita yang heboh itu Superman bukan pemadaman yang terjadi.
Jadi ia berharap kesampingkan pemadaman dan fokus pada kembalinya Superman. Tak lama kemudian, Richard White masuk ke ruangan Perry. Selain sebagai ponakan Perry, ia juga tunangan Lois sekaligus asisten editor di Daily Planet. Clark mendengarkan percakapan mereka di ruangan Perry, dan itu merupakan kelebihan Superman yang lainnya, yaitu memiliki pendengaran yang tajam. Kemudian Clark dikagetkan oleh sapaan seorang anak kecil dan anak itu menanyakan bahwa siapa dia. Lalu Clark memperkenalkan dirinya. Ia juga mengatakan bahwa ia adalah teman lama ibunya sebelum ia lahir. Tapi anak itu berkata ibunya tidak pernah bercerita tentang Clark. Tak lama Lois menemukan anaknya dan menyapanya. Lalu ia tidak lupa menyapa Clark dan mengucapkan selamat datang kembali. Tak lama kemudian Clark memberi ucapan selamat atas penghargaan yang diterima oleh Lois dan Lois juga memberi selamat kepada Clark atas perjalanan yang dilakukannya. Kemudian Richard datang menjemput anak Lois dan akan membawanya kembali ke kantornya sebelum Lois kembali menyelidiki tentang pemadaman. Lois memperkenalkan Clark pada Richard. Akhirnya mereka berkenalan dan Richard sudah mengenal Clark dari cerita-cerita Jimmy yang sangat detail. Kabar kembalinya Superman sudah menyebar hampir ke seluruh dunia melalui surat kabar, tidak terkecuali Lex Luthor juga sudah mengetahuinya. Ia menjadi sedikit khawatir dan akan menjalankan berbagai strategi agar Superman tidak menghalangi misinya. Setelah pulang kantor Clark menyapa Lois. Lois membalasnya dan Clark membahas alasan Superman tidak pamit saat pergi. Ternyata Lois tidak kesal dengan alasan Superman. Lalu ia berpamitan pada Clark dan ia pulang. Superman terbang menuju ke rumah Richard dan Lois. Superman melihat apa yang terjadi di rumah itu. Richard secara tiba-tiba mengatakan bahwa perlakuan Lois akhir-akhir ini berbeda sejak Superman datang kembali. Dan Richard mengatakan bahwa apakah Lois mencintai Superman. Lois terkaget dan ia hanya menjawab bahwa semua orang mencintai Superman, tetapi Richard menegaskan kembali apa ia mencintai Superman. Dan Lois menjawab tidak. Superman yang mendengar di luar kecewa dan pergi dengan rasa kecewa. Mencoba menjauhkan diri dari emosinya atas Lois. Superman kembali memerangi kejahatan. Tidak hanya di Metropolis, tetapi di seluruh dunia. Seperti dia menyelamatkan Kitty Kowalski ketika rem gagal pada Ford Mustang-nya. Namun, ternyata ini semua hanyalah tipu muslihat untuk membuat Superman tetap sibuk. Karena Lex dan beberapa rekannya masuk ke Museum Metropolis untuk mencuri meteorit Addis Ababa, sebongkah Kryptonite. Keesokan harinya Perry masih penasaran dengan berita-berita tentang Superman. Ia memaksa harus mendapat berita Superman yang lebih heboh lagi. Perry memerintahkan Lois menyelidiki Superman lagi seperti waktu itu, tapi Lois menolaknya karena Superman sekarang sudah berubah. Salah satu contohnya ia melewatkan menyelamatkan perampokan museum karena ia fokus menyelamatkan perempuan seperti yang difoto. Lois bersikeras bahwa masih banyak berita yang lain selain tentang Superman. Jimmy menyarankan bagaimana kalau menulis Lex Luthor tetapi Perry menolaknya karena itu berita lama. Clark kaget mendengar bahwa Lex Luthor sudah bebas. Clark bertanya kenapa bisa bebas, alasannya karena Superman tidak datang di pengadilan untuk bersaksi. Lois masih bersikeras dengan pemadaman. Akhirnya Perry memutuskan Lois tetap konsentrasi pada Superman sedangkan kasus pemadaman biar Clark yang mengurusnya. Lois pergi dengan kesal. Lois pergi ke atap gedung kantornya untuk berpikir. Superman kemudian datang menemui Lois di atap, di mana Lois masih sedikit memusuhi dia karena meninggalkan Lois dan orang-orang di bumi. Lois sangat kesal pada Superman. Dan Superman mengajaknya untuk ikut terbang bersamanya. Lois terbang bersama Superman. Lois mengatakan bahwa ia sekarang sudah memiliki Richard. Mereka saling bercerita. Lalu ketika sudah tinggi sekali Superman bertanya apa Lois mendengarkan suara. Lois tidak mendengarkan apa-apa. Tapi Superman mendengar banyak orang yang minta tolong. Superman meminta maaf karena sudah meninggalkan Lois. Lalu Superman akan mengembalikan Lois kembali, tapi sebelum itu mereka berkeliling mengelilingi kota dengan terbang. Sesampainya di gedung Lois akan mencium Superman tapi ia mengurungkan niatnya karena ia merasa bersalah pada Richard yang sudah terlalu baik untuk dirinya. Kemudian Superman melepas Lois, berpamitan dan pergi. Tak lama kemudian, Superman kembali ke Fortress of Solitude, dan ia menemukan kristal yang berisi informasi mengenai Krypton sekarang sudah hilang. Lois terus menyelidiki pemadaman listrik, hingga ia menanyai sampai detail ke siapa saja yang berhubungan dengan pemadaman itu. Dan ada informasi bahwa hanya mansion milik Vanderworth yang menyala pada saat itu. Ia pergi bergegas ke sana, tapi sebelum itu ia menjemput putranya di sekolah. Dengan putranya di belakangnya, ia pergi ke sana. Jason ketakutan karena ia melihat tempat yang tidak pernah mereka kunjungi.
Louis hanya mengatakan bahwa ia akan menanyai orang setelah itu mereka akan pergi. Louis tidak masuk ke dalam rumah itu tetapi ia penasaran langsung masuk ke dalam kapal yang sedang berlabuh di samping rumah. Mereka mulai berkeliling di kapal, kemudian mereka masuk seperti ruang ganti. Louis melihat banyak lift di sana. Firasatnya jelek, lalu ia cepat-cepat mengajak anaknya untuk keluar tetapi terlambat kapal sudah berlayar meninggalkan dermaga. Louis menemukan dirinya berhadapan langsung dengan Lex Luthor. Saat berada di atas kapal pesiar, Luthor mulai menjelaskan rencananya kepada Louis. Menggunakan kristal yang dia ambil dari Superman's Fortress of Solitude, dia bermaksud untuk menenggelamkannya ke laut, menciptakan benua baru dengan daratan yang cukup untuk mengambil alih Amerika, Eropa dan Afrika, dan menyebabkan lautan naik mengubur sebagian besar daratan. Dan membunuh miliaran orang. Dengan Luthor yang memiliki monopoli atas tanah, dia bermaksud untuk mengenakan harga selangit bagi orang-orang yang tinggal di benua barunya. Louis menyarankan bahwa pemerintah dunia akan menghentikannya tetapi Lex membual bahwa dengan kekuatan yang terkandung dalam kristal yang dicurinya, dia akan memiliki semua pertahanan yang dia butuhkan dan bahwa mereka akan berbaris untuk membeli petak-petak tanah barunya. Ketika Louis menyarankan, atas perintah Lex, bahwa Superman akan menghentikannya, Lex menunjukkan padanya potongan kryptonite yang dia curi, dikerjakan menjadi sebuah tabung. Lex berhenti sejenak saat melihat ekspresi ketakutan melintas di wajah putra Louis. Dia bertanya padanya siapa ayah anak itu. Louis bilang ayah anaknya adalah Richard. Sementara di Daily Planet, Perry dan Richard bingung karena Louis belum datang untuk menghadiri penerimaan penghargaan. Lalu mereka meminta bantuan Clark untuk membantu melacak keberadaan Louis. Lex kemudian meninggalkan Louis dan putranya di bawah pengawasan salah satu anak buahnya sebelum pergi ke dek utama kapal. Salah satu kristal dimasukkan ke dalam tabung kriptonit dan ditempatkan di dalam rudal Rusia curian. Saat ditembakkan ke laut, itu menciptakan reaksi yang memulai pertumbuhan daratan baru, meskipun penuh dengan kriptonite. Pertumbuhan daratan yang tiba-tiba menciptakan pemadaman listrik yang memengaruhi metropolis. Louis mencoba mengalihkan perhatian penculiknya dengan memerintahkan Jason memainkan piano. Anak buah Lex menemani Jason bermain piano sekaligus sedikit-sedikit melihat ke arah Louis. Louis dengan berhati-hati mencoba mengirim faks dengan koordinat mereka ke Daily Planet, tetapi tiba-tiba listrik padam sehingga menyebabkan faks gagal kirim. Dan ternyata anak buah Lex mengetahui rencana Louis. Anak buah Lex marah dan mulai menyakiti Louis. Jason menjadi marah lalu ia mendorong piano dengan kekuatan yang ia miliki. Dan menyebabkan anak buah Lex meninggal. Jason memiliki kekuatan itu karena ia sebenarnya anak dari Superman. Anak buah Lex yang pada saat itu kebetulan sedang turun melihat kejadian itu. Mereka langsung membawa Louis dan Jason ke dapur serta mengurung mereka di sana. Louis berusaha menenangkan Jason bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara anak buah Lex melapor kepada Lex. Lalu Lex berkata bahwa waktunya mereka pergi. Sementara itu di Daily Planet mereka menemukan faks dari Louis. Walau hanya sebagian petunjuk yang masuk. Richard segera bergegas pergi menggunakan pesawat amfibi miliknya. Sedangkan Clark bergegas naik ke atas gedung dan merubah dirinya menjadi Superman. Mereka langsung menuju ke tempat yang sudah dikirim oleh Louis. Superman tidak dapat langsung berangkat menyelamatkan Louis dan Jason karena ia harus menyelamatkan metropolis yang mengalami kekacauan akibat getaran dari kryptonite. Lex menggunakan helikopter untuk mengawasi benua yang akan terbentuk. Sementara itu Louis dan Jason masih terkurung di dalam kapal Vandermoort. Louis mulai putus asa, tetapi tak lama kemudian Richard datang membuka pintu dapur. Dan mereka sangat senang. Belum sempat mereka pergi, tiba-tiba kapal Vandermoort terangkat karena tertusuk oleh batu kripton yang bertumbuh untuk menjadi benua baru. Richard, Louis dan Jason berusaha menyelamatkan diri mereka, karena kapal Vandermoort akan tenggelam. Tak lama kemudian Superman datang menyelamatkan mereka dan mengantar mereka ke pesawat amfibi milik Richard. Pada saat itu Louis pingsan tetapi Superman berkata Louis akan baik-baik saja. Superman memerintahkan Richard segera menerbangkan pesawat pergi kembali ke metropolis. Lalu setelah semuanya siap, Superman mengarahkan pesawat mereka, agar mereka bisa terbang kembali ke metropolis. Setelah itu Superman pergi ke New Krypton, nama tempat buatan Lex. Superman ingin menghadapi Lex. Lex menyapa Superman dengan memukulnya, karena ini berada di wilayah Krypton. Superman menjadi lemah. Superman dipukul oleh Lex dan anak buahnya hingga ia tidak berdaya. Setelah itu Lex menusuk Superman menggunakan Krypton yang memang sudah disiapkan untuk menghancurkan Superman.
Lalu seketika itu Superman jatuh ke laut. Lois tersadar dan ia menanyakan apa yang terjadi. Richard menjelaskan semuanya, lalu Lois memohon kepada Richard untuk kembali ke sana menyelamatkan Superman karena Superman pasti tidak akan bisa melawan bila berdekatan dengan batu Krypton. Mendekati titik yang dituju, Jason melihat Superman mengapung dan tidak berdaya. Richard segera menurunkan pesawatnya. Lois dan Richard lalu mengangkat Superman ke atas pesawat. Richard berusaha menerbangkan pesawat mereka karena sangat susah terhalang oleh Krypton-Krypton yang sudah terbentuk, dan akhirnya Richard berhasil menerbangkannya. Sementara itu Lois berusaha mencabut Krypton yang tertanam di badan Superman. Dan Krypton itu berhasil tercabut sehingga membuat Superman tersadar kembali. Lalu Superman memutuskan untuk kembali menghentikan Lex dan menyelamatkan bumi. Ia berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal pada Richard, Lois dan Jason. Superman mulai menyerang tempat Lex dengan strategi yang ia miliki. Lex, Kitty dan anak buahnya berusaha melarikan diri, tapi sayangnya anak buah Lex harus mati karena bongkahan-bongkahan Krypton yang runtuh, sementara Lex dan Kitty berhasil naik ke helikopter. Kitty sengaja membuang sisa Krypton dari atas helikopter agar tidak ada kehancuran lagi. Lex melihatnya dan ingin mengambilnya, tetapi tak ada waktu untuk mengambil itu. Mereka segera pergi menggunakan helikopter. Sementara Superman berusaha mendorong Kryptonite keluar angkasa sebelum menghancurkan bumi. Karena pengaruh Kryptonite Superman menjadi lemah dan tidak berdaya. Ia jatuh di Taman Metropolis. Superman segera dilarikan ke rumah sakit dan para dokter segera berusaha menyelamatkannya dengan mengeluarkan sisa pecahan Kryptonite walaupun merusak beberapa peralatan medis yang ada. Sementara itu di Daily Planet, Richard menawarkan untuk mengantarkan Lois dan Jason ke rumah sakit untuk menjenguk Superman. Sesampainya di rumah sakit, Lois dan Jason berhasil masuk dan menemui Superman yang belum sadar. Lois mendekati Superman dan membisikkan sesuatu ke telinga Superman. Sementara itu Jason terkagum-kagum dengan kostum milik Superman. Lalu mereka berpamitan pulang dan sebelum keluar dari pintu Jason mengecup dahi Superman, lalu mereka keluar. Lois dan Jason keluar rumah sakit dengan pengawalan. Martha, ibu Superman yang berada di luar, terpaku pada saat melihat Jason. Ia yakin bahwa Jason adalah anak Superman. Sementara itu Lex dan Kitty terdampar di sebuah pulau tanpa makanan yang cukup, lalu mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Kembali lagi ke rumah sakit, pada saat suster akan mengontrol keadaan Superman. Suster kaget karena tempat tidur sudah kosong, kostum sudah tidak ada dan jendela terbuka. Mereka meyakini pasti Superman sudah sadar. Superman terbang ke rumah Lois untuk menemui Jason. Sementara Lois sedang menulis artikel, Superman menyelinap masuk ke dalam rumah dan ia melihat Jason sedang tertidur. Lalu Superman menatap Jason dan mengulangi kata-kata yang dikatakan ayahnya kepadanya pada waktu ia kecil, yaitu kamu akan menjadi berbeda. Terkadang kamu akan merasa seperti orang buangan. Tapi kamu tidak akan pernah sendirian. Kamu akan menjadikan kekuatanku milikmu. Kamu dan aku akan melihat hidupku melalui matamu, dan hidupmu akan terlihat melalui mataku. Dengan lembut dia membelai kepala Jason dan mengakhiri dengan kata-kata anak laki-laki menjadi ayah, dan ayah menjadi anak. Sementara itu Lois sedang berada di luar kaget melihat Jason mengucapkan selamat tinggal pada seseorang. Dan Lois melihat bahwa itu adalah Superman. Lois antara sedih dan senang karena Superman sudah kembali. Lois hanya menanyakan apa ia dan Jason dapat melihat Superman sewaktu-waktu. Dan Superman berkata bahwa ia akan selalu di sini. Lalu Superman mengucapkan selamat malam pada Lois dan terbang untuk melakukan tugasnya. Gimana teman-teman, serukan cerita Superman-nya? Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.